Kenapa sih anak-anak sekarang tuh, terutama Gen Z, itu sulit banget untuk mendalami agama secara utuh gitu. Kenapa mereka lebih memilih untuk menjadi ateis, agnostik, sedangkan mereka sebenarnya adalah orang-orang muslim. Jadi gini ceritanya, ada seseorang yang dia tuh dikenal orang yang tidak terlalu agamis, tapi dia selalu berkerudung, sholat juga rajin, bahkan cukup tepat waktu gitu. Waktunya berpuasa, dia berpuasa. Jadi dia terlihat bahwa dia memang memeluk agama Islam, bahwa dia memang seorang muslim. Dari dulu sampai dia udah cukup dewasa, dia memang selalu menggunakan hijab. Dari keluarganya, dari teman-temannya, mereka mengenal si sosok ini adalah orang yang memang cukup patuh dalam beragama. Tapi di suatu saat, ada seseorang yang menemukan bahwa dia dari rumah berkerudung, tapi setelah sampai di tempat yang dia tuju, dia melepas kerudung itu. Orang tuanya merasa, anakku baik-baik aja kok, tapi ternyata di luar sana kelakuannya seperti itu. Dan saat aku mendengar sepenggal cerita itu, aku juga ikut emosi sebenarnya, cukup marah sebenarnya. Ini orang kenapa sih kok kayak gini? Udah tahu dari dulu kenapa dia harus pakai kerudung, kenapa kok bisa-bisa dia dilepas? Itu nggak masuk sih di kepala aku saat itu. Dan aku mencoba untuk memahami point of view-nya dia. Apa sih yang dia lihat? Apa sih yang dia konsumsi di media? Gimana sih dia tuh melihat orang-orang muslim, gimana dia melihat agamanya sendiri, dan gimana dia itu tumbuh sebagai seorang muslim. Dan setelah menggali, bertanya, dan ya mencari tahu gitu, akhirnya aku tuh nggak bisa gitu marah ke dia, karena aku menemukan bahwa apa yang dia konsumsi di media adalah sesuatu yang seperti Islam itu agama yang keras, banyak rintangan, nggak boleh inilah, nggak boleh itu. Kalau misalnya ditindas oleh seseorang, dia di framing bahwa kita tuh nggak boleh balas, kita tuh harus sabar. Dan dia kayak bertanya-tanya gitu, ngapain kok aku ditindas, tapi kok aku harus sabar doang, kok aku nggak boleh ngebalas. Dan logikanya dia itu nggak bisa melihat agamanya ini kok seperti ini sih. Berkerudung pun bukan lagi jadi keinginan dia, tapi hanya untuk orang tuanya, teman-teman terdekatnya, itu nggak ngomel-ngomel ke dia, nggak marah-marah ke dia. Jadi dia tetap pakai kerudung, tapi pas waktu udah di tempat, makanya dia lepas. Karena sebenarnya dia nggak ngerti esensinya berhijab itu apa. Bahkan mungkin beragama Islam itu karena biar nggak dikritik, nggak dimarahin, nggak dicoret dari kakak karena tidak beragama Islam. Hanya sekedar itu. Atau mungkin bahkan hanya karena takut masuk neraka aja. Dan dia hanya beragama hanya karena agama itu agama turunan. Karena orang tuanya Islam, ya dia diturunkan menjadi seorang muslim juga. Apakah hanya dia yang seperti itu? Jelas enggak. Aku tahu banget, banyak di lingkungan aku, anak-anak yang beragama Islam, tapi hanya di KTP aja. Dia sebenarnya sangat mempertanyakan agama Islam itu apa sih? Setelah media yang dia konsumsi adalah seperti itu, bahwa Islam itu adalah agama yang sangat-sangat keras, dia merasa bahwa orang-orang muslim itu orang-orang yang keras. Dan akhirnya mereka melihat orang-orang yang menggunakan atribut-atribut keagamaan Islam itu juga sebagai orang-orang yang keras, dan dia menghindari orang-orang seperti itu. Bahkan malah ada yang kayak jijik banget gitu melihat mereka, padahal sebenarnya mereka nggak ngapa-ngapain juga ya. Mungkin juga bisa jadi ada kejadian tidak menyenangkan dari orang-orang yang misal menggunakan hijab syar'i, kemudian mereka entah sakit hati, kemudian ngejudge ya bahwa semua orang yang berhijab syar'i yang ikut pengajian dan bla 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 itu adalah orang-orang yang berjiwa keras, yang hatinya tuh keras. Ya padahal kan sebenarnya nggak gitu juga ya. Jadi dia mulai ada rasa-rasa benci terhadap agamanya sendiri. Yang terakhir adalah saat dia bertanya sesuatu hal yang sebenarnya tuh mendasar banget. Contoh, kenapa sih kok kita tuh harus sholat 5 waktu lagi? Kenapa sih kok kita tuh harus puasa 30 hari? Nyusahin banget dah, capek banget. Kenapa kok kita disuruh susah-susah? Kenapa Tuhan tuh ngasih aku begitu banyak masalah? Padahal katanya Tuhan tuh menyayangi umatnya. Tapi kenapa kok aku dikasih masalah melulu? Sedangkan orang lain yang di luar sana, yang dia benci gitu ya, itu hidupnya enak-enak aja. Kenapa kok cuma aku yang menderita? Tuhan ini gimana sih? Kayak gitu. Dan jawaban yang biasanya dia dapat adalah, kalau katanya Ustadz disuruh salat ya salat. Kalau katanya Ustadz disuruh puasa ya puasa. Kalau katanya Ustadz disuruh sabar ya sabar. Terima aja lah. Nggak usah banyak tanya. Ustadznya udah bilang kayak gitu, terima aja. Itulah yang membedakan antara orang-orang yang beriman kuat dan enggak. Kamu imannya kuat apa enggak? Kalau kuat ya ikut aja sama ustadznya. Kalau enggak ya berarti kamu imannya lemah. Parah lagi, kalau enggak kamu tuh kafir gitu. Itu adalah jawaban-jawaban yang mereka terima. Bukan hanya dia ya, tapi banyak dari anak-anak Gen Z itu yang menerima jawaban seperti itu. Sedangkan anak-anak Gen Z, mereka lebih pintar, mereka lebih kritis,
informasi yang mereka dapat itu lebih cepat dan lebih banyak daripada generasi-generasi sebelumnya. Dan kita menjawab dengan cara seperti itu, gak usah banyak tanya, terima aja. Itu sama aja kita tuh menyuruh mereka tuh berhenti untuk berpikir kritis. Apalagi itu dijawab di lingkungan keluarganya dia, yang harusnya adalah mensupport gitu. Malah dia tidak mendapatkan hal itu sama sekali. Jadi aku mau marah ke anak yang berangkat berkerudung dan nyampe tempat kerudungnya dilepas. Aku nggak bisa marah setelah tahu kenyataan ini. Dia sebenarnya punya rasa-rasa dari kok gini ya, kok gitu ya. Tapi dia tidak berani mempertanyakan itu secara luas, dan jawaban yang selama ini dia dapat kalau dia speak up adalah shut up, nggak usah banyak tanya, ikut aja. Jawaban yang selalu dia terima adalah hal-hal seperti itu. Jadi dia punya pertanyaan yang sangat-sangat mendalam, nggak ada yang bisa jawab. Sekalinya tanya, dia dihujat. Akhirnya apa? Dia diam. Ya aku nggak bisa nyalahin dia. Nggak bisa sama sekali aku marah ke dia tuh nggak bisa. Dia udah mulai ada rasa benci ke agamanya sendiri, dan itu bukan karena dari luar ya. Emang dari tingkahnya orang-orang dalam sendiri. Akhirnya dia semakin membenci, kok orang Islam kok gini sih, orang Islam kok gitu sih. Mereka yang nyakitin aku tuh pada orang Islam semua. Kayak gitu. Akhirnya tuh udah terframing di otak dia bahwa orang Islam tuh jahat, orang Islam tuh keras. Sekalinya mau ngomong udah dimarahin dulu, sekalinya mau tanya dihujat dulu, dan tuh akhirnya mereka kayak agama yang katanya membawa ketentraman hati menjadi seperti ini. Ketentramannya dari mana? Gini loh, mereka tuh sebenarnya hanya ingin bertanya sesuatu agar jawaban yang diterima itu bisa menguatkan imannya. Kalau misal dia dikasih tahu, sholat itu dibuat apa sih? Sholat itu ya buat diri kamu sendiri. Kamu yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kamu. Kenapa kok kamu butuh Tuhan? Jelaskanlah di sana panjang lebar. Menyesuaikan dengan apa keadaan dia saat itu. Kalau dia ngerti, hatinya tersentuh, dia pasti ngerti banget. Dan setiap dia sholat, akhirnya dia paham, oh aku sholat ini untuk aku. Karena aku butuh ini, karena aku butuh itu. Ada hati gitu yang diletakkan saat dia itu sholat. Jadi sholat nggak cuma sekedar ritual doang, puasa nggak cuma sekedar ritual doang, biar nggak dihujat sama orang tua, biar nggak dihujat sama saudara. Bukan hanya ritual aja, tapi dia benar-benar ngerti kenapa kok dia itu harus puasa, kenapa kok dia itu harus berbuat baik, kenapa kok dia itu harus sabar, kapan waktunya sabar, kapan waktunya membela diri dengan cara yang keras, dan kapan waktunya untuk melembutkan hati. Dan banyak anak-anak itu yang nggak ngerti, dan banyak orang-orang generasi sebelumnya, milenial dan baby boomer, nggak bisa menyampaikan dengan cara-cara yang baik. Atau bahkan baby boomernya sendiri juga nggak ngerti jawabannya itu apa. Dan karena egonya mereka, akhirnya mereka menjawab dengan nada-nada yang tinggi. Entah, nggak usah banyak tanya lah, beginilah, begitulah, kafir kau itu. Wah, itu sudah membuat hati anak-anak Gen Z sekarang yang sangat-sangat kritis jadi ciut gitu. Mentalnya belum sekuat itu. Tapi pola pikirnya mereka udah jauh lebih bagus daripada generasi-generasi sebelumnya. Aku juga tahu kok kejadian-kejadian serupa itu terjadi di sekitar kita, di sekitar kalian, atau bahkan kalian sendiri yang menjadi pelakunya. Jujur aku nggak bisa marah ke kalian-kalian yang melakukan hal-hal yang memang kalian tahu seharusnya nggak kalian lakukan. Dan kalian tahu bahwa Tuhan kalian nggak menyukai itu, tapi kalian tetap lakukan. Itu bukan sepenuhnya kesalahan kalian. Tapi itu adalah faktor yang nggak bisa kita kendalikan. Kita direnggut haknya untuk bertanya. Itu di luar kendali kita. Aku percaya banget dengan perkataan bahwa saat kita berjalan mencari Tuhan, Tuhan itu datang ke kita dengan cara berlari. Itu aku percaya banget. Cobalah untuk percaya ya. Masih ada kok yang menunjukkan bahwa kebaikan itu masih bisa menang kok. Masih ada kok. Kalian hanya perlu nyari, dan kalian hanya perlu untuk membuka hati kalian agar kalian tuh ngerti sebenarnya beragama itu apa sih, Tuhan itu apa, aku hidup ini sebenarnya buat apa. Jika kalian mau membuka hati kalian, mencari tahu dengan sejujur-jujurnya ya, bukan mencari kesalahan, tapi memang mencari tahu kebenaran, jawaban sebenarnya itu apa sih. Karena aku tahu di hati kecil kalian tuh kalian sedang gelisah karena hal-hal yang seperti ini, yang kalian tahu sebenarnya kalian nggak boleh lakukan, tapi tetap lakukan karena ada faktor-faktor di luar itu tadi. Bukalah hati kalian, carilah jawaban, carilah solusi dari masalah-masalah itu. Tuhan itu dekat kok dengan kalian kalau kalian tuh mau melihat dan mau merasakannya dengan hati kalian. Sekian podcast kali ini. Kalau kalian mau cerita juga pengalaman kalian gimana sih dalam beragama, karena aku yakin banyak orang yang beragama Islam tapi hanya di KTP aja. Saat sholat hatinya nggak ada, saat puasa hatinya juga nggak ada. Kalian boleh cerita pengalaman kalian gimana, atau mungkin kalian ada kesulitan apa, dan mungkin aku juga bisa sharing. Oke, thank you.
podcast kali ini sampai di sini. Thank you for listening to my podcast. See you on the next episode. Bye bye.